Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, dan jangan lupa memakai masker. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang tema 2, subtema 1, sumber energi. Pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Allahumma amin. Apa sih yang dimaksud dengan energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau usaha. Segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi disebut sumber energi. Ada bermacam-macam sumber energi. Sumber energi yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi kehidupan di bumi. Manfaat dari matahari menghasilkan energi panas dan cahaya. Yang pertama adalah menghangatkan tubuh, mengeringkan pakaian, mengeringkan bahan makanan, misalnya padi, jagung, ataupun ikan. Yang keempat, membuat garam, dan yang kelima, berfotosintesis pada tumbuhan hijau. Sumber energi yang ketiga adalah air. Air yang bergerak dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Misalnya pada air terjun. Air terjun dapat dimanfaatkan menjadi PLTA. Apa sih PLTA itu? Pembangkit listrik tenaga air. Sumber energi yang ketiga adalah angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Manfaat dari angin adalah yang pertama, menggerakkan perahu layar. Yang kedua, angin dapat menerbangkan layang-layang. Yang ketiga, angin dapat menggerakkan kincir angin. Energi angin pada kincir angin dapat diubah menjadi energi listrik. Sumber energi yang keempat adalah bahan makanan. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan. Energi yang ada di dalam bahan makanan digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Manfaat makanan yang kita konsumsi adalah yang pertama, mengganti sel-sel yang rusak. Yang kedua, menggerakkan organ-organ tubuh. Yang ketiga, memenuhi keperluan hidup. Dan yang keempat, untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Sumber energi yang kelima adalah minyak bumi dan gas alam. Pernahkah kalian menaiki kendaraan bermotor? Kendaraan bermotor dapat bergerak setelah mereka diisi dengan bahan bakar minyak bumi adalah bensin. Hasil pengolahan minyak bumi berupa bensin, solar, dan minyak tanah. Bensin dan solar digunakan untuk bahan bakar kendaraan, sedangkan minyak tanah digunakan untuk bahan bakar kompor dan bahan bakar lampu petromak. Sumber energi yang keenam adalah listrik. Listrik adalah merupakan sumber energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan.
Listrik yang banyak digunakan itu adalah listrik yang disediakan oleh PLTN. Listrik memiliki banyak manfaat. Yang pertama, untuk penerangan di malam hari. Yang kedua, untuk memasak. Yang ketiga, untuk mencuci. Yang keempat, menyetrika, dan lain-lain. Kelebihan dari energi listrik adalah yang pertama, praktis. Yang kedua, listrik tidak menimbulkan polusi. Yang ketiga, mudah diubah menjadi bentuk energi yang lain. Energi listrik bisa dihasilkan dari 1. Baterai dan aki. Pada saat digunakan, energi kimia yang ada di dalam baterai dan aki diubah menjadi energi listrik. Energi listrik dapat dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga uap PLTU, pembangkit listrik tenaga gas PLTG, pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN, dan pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Setelah kalian mempelajari tentang sumber energi, kalian akan membaca dalam bacaan tersebut ada sebuah paragraf. Apa sih sebuah paragraf itu? Paragraf adalah penjabaran satu gagasan utama. Gagasan utama apa? Gagasan utama atau pokok pikiran adalah masalah yang menjadi titik pembicaraan dalam satu paragraf. Syarat-syarat dalam menyusun paragraf yang pertama harus ada kesatuan. Maksudnya adalah mengandung satu gagasan utama. Yang kedua adalah kepaduan. Maksudnya adalah kumpulan kalimat yang padu dan saling berhubungan. Syarat yang ketiga adalah kelengkapan. Paragraf berisi satu kalimat utama dan beberapa kalimat jelas. Gagasan utama dalam paragraf terletak pada 1. Pada awal paragraf yang disebut paragraf deduktif. Yang kedua, gagasan utama terletak di akhir paragraf yang disebut dengan paragraf induktif. Dan yang ketiga, gagasan utama yang terletak di tengah paragraf atau yang disebut dengan paragraf campuran.